Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sela Cecilia. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Manado. Kelas saya yaitu kelas 4 MB2, NIM saya 18053063. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu tentang lobby dan negosiasi. Di mana tugas yang diberikan ini yaitu tugas kelima, dengan topik pelaksanaan negosiasi. Soal pertama yaitu tentang persiapan yang harus dilakukan sebelum negosiasi. Kedua, ciptakan suasana menyenangkan saat negosiasi. Ketiga, cara menyampaikan usulan tawaran dalam negosiasi. Keempat, cara menanggapi usulan tawaran dalam negosiasi. Kelima, cara menghadapi siasat dalam negosiasi. Yang keenam, melemahkan posisi pihak lawan dalam negosiasi. Soal pertama saya akan menjawab jawabannya, yaitu yang pertama itu ketahui keinginan kita sendiri. Orang harus tahu orang keinginan sendiri. DP contoh itu orang harus tahu apa orang tujuan untuk melakukan negosiasi ini. Dan orang harus mempunyai tingkat harga seperti yang orang mau. Yang kedua, orang harus ketahui orang lain keinginan. DP contoh di sini yaitu dorang mau harga bagaimana bagaimana DP cara bayar. Yang ketiga ini lakukan penawaran dan lakukan kesepakatan. Keempat, bagaimana jika tidak sepakat. Nah, di sini salah satu sebab adalah karena orang itu kurang mengetahui apa keinginan dari pihak yang orang ingin bernegosiasi. Evaluasi dan kemudian lakukan penawaran orang lakukan itu evaluasi itu maksimal hingga 3 kali. Jika memang tidak ideal begitu, orang harus cari orang lain. Soal kedua itu tentang pahami kebutuhan. Soal kedua itu ciptakan suasana yang menyenangkan saat negosiasi. Yang pertama itu orang harus memahami kebutuhan, keinginan, dan posisimu. Nah, di sini sebelum bernegosiasi dengan pihak lain, orang harus mengetahui syarat minimum yang harus orang dapatkan setelah proses negosiasi ini selesai. Yang kedua ini, jangan lupakan detail kecilnya lainnya. Orang di sini negosiasi tentang sesuatu yang penting dengan pihak lain. Terkadang seseorang melupakan hal-hal yang berpotensi merugikan DP diri sendiri di kemudian hari. Yang ketiga ini, pelajari lawan negosiasimu. Orang harus tahu orang pelawan ini dia bagaimana Hal pertama yang harus orang pahami itu adalah kedua belah pihak yang bernegosiasi sedang berusaha untuk mendapatkan kesempatan dan kesepakatan terbaik untuk pihaknya dengan memahami kondisi tersebut. Cobalah orang lihat melalui kacamata mereka apa yang dorang mau atau dorang inginkan Yang keempat ini, mengerti situasi jangka panjang. Nah, di sini orang harus salah satu hal yang terpenting yang dalam bernegosiasi adalah orang harus memahami DP jangka waktu dalam bernegosiasi. Apakah negosiasi tersebut itu jangka pendek atau jangka panjang? Jika yang orang hadapi ini adalah situasi jangka pendek, mungkin DP negosiasi ini akan berlangsung lebih mudah. Ketika dia jangka panjang, tentu saja orang itu harus lebih luas dalam hal ini, karena tidak semua yang situasi ideal bisa orang dapatkan, dan memang terkadang orang ini harus bisa sedikit mengalah. Soal ketiga ini tentang cara menyampaikan usulan tawaran dalam bernegosiasi. Nah, pertama itu orang menggunakan bahasa yang santun. Orang itu harus berbicara dengan orang itu harus sopan yang tidak boleh kelewatan batas begitu. Nah, yang kedua, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Yang ketiga, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Orang memang harus memerintah orang harus memenuhi perintah itu apa. Yang keempat itu tidak menekan atau memaksa pihak lain. Orang tidak perlu tekan orang karena di sini memang seakan-akan orang itu harus menerima Yang kelima ini dia tentang didasari argumen yang kuat disertai fakta.
Orang harus menjelaskan itu sesuai dengan fakta, dengan argumen yang ada. Soal yang keempat tentang cara menanggapi usulan tawaran dalam negosiasi. Nah, di sini dia ada 4. Yang pertama itu pendapat yang dikemukakan disertai dengan alasan. Orang harus berpendapat kepada orang lain, dan itulah harus ada alasan yang jelas dan logis. Yang kedua itu pendapat yang disampaikan dengan jelas. Orang harus berbicara itu dengan jelas, menyampaikan pendapat itu kepada orang lain harus jelas. Yang ketiga berbicara dengan sopan. Orang otomatis harus berbicara sopan dengan orang lain. Yang keempat itu jangan emosi. Orang itu harus bisa kontrol sampai emosi dong. Soal kelima ini dia tentang cara menghadapi siasat dalam bernegosiasi. Nah, di kelima ini orang harus memahami siasat dong. Dalam negosiasi umumnya dijumpai taktik yang memungkinkan. Nah, satu pihak mendapat keuntungan dengan pengorbanan sekecil mungkin dong. Di sini orang harus memang harus mengorbankan sesuatu dong begitu. Nah, di sini terbagi menjadi 3 le. Nah, yang pertama itu untuk mengalihkan perhatian tim lain sehingga bisa mendominasi pembicara. Yang kedua, untuk mengubah penekanan pembicara sehingga membentuk persetujuan yang sepenuhnya menguntungkan pihaknya. Yang ketiga itu untuk memanipulasi tim lain agar menutup negosiasi sebelum sepenuhnya puas dengan rincian yang tolong ajukan. Soal yang terakhir itu tentang melemahkan posisi pihak lawan dalam negosiasi. Melemahkan posisi pihak lawan itu dia terus harus gunakan 1 atau lebih taktik yang mengurangi pengaruh lawan dalam negosiasi. Nah, di sini yang pertama itu orang menekan lawan. Nah, menekan lawan inilah di mana ketika bernegosiasi rasa percaya diri juga di kredibilitas lawan, tetapi dengan cara meragukan validitas informasi mereka. Terus uji validitas argumen mereka, cari kelemahan mereka, seperti logika yang salah, penggunaan statistika yang salah, tidak dimasukkan satu fakta dan agenda yang tersembunyi dang. Nah, yang kedua itu dia menemukan kesalahan. Ya, DP cara efektif untuk membentuk kelemahan posisi lawan adalah orang harus menemukan DP kesalahan fakta atau logika dalam urusan menerka. Dalam dompet urusan dang. Nah, perhatian penggunaan statistik jika mereka menggunakan rincian yang tampak terlalu baik, orang harus tanyakan hal yang tidak disinggungkan. Mereka mungkin mengembangkan keburukan jika menemukan kekurangan dang.